Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah capek. Alhamdulillah baik ya, ibu-ibu. Bagaimanapun keadaan kita di rumah dengan keriuhan keadaan kita di rumah, tapi semoga masih meluangkan ya sedikit waktunya untuk belajar dan memang harus kita lakukan karena untuk apa ya, demi kelulusan gitu ya di PPG Piloting 3 ya, semoga saya doakan semoga ibu-ibu di sini dan juga teman-teman yang dari mapel yang lain juga mendapatkan kabar gembira ya nanti pengumuman PPG Pilot 3 ini dengan lulus semuanya ya baik UTBK maupun UKIN gitu ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai untuk mapel PKN ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, baik Ibu, kita mulai ya untuk saya share screen. Oke, baik ini ada Budian ya sama Bu Nurna gitu ya. Sebelumnya Budian dari mana Budian? Alamatnya tuh gimana? Dari mana? Cirebon dari mana? Oh, saya Kudus, Mbak, Jawa Tengah. Oh Jateng, baik-baik. Kalau Bu Nurna, Sulawesi Barat, Bu. oh, Subar, woi, dari ada luar Jawa juga ya. Baik, kita salam kenal ya Bu. Kita mulai saja. Ya, Eh, Bu. jadi ada soal-soal yang nanti diperlihatkan, kemudian nanti silakan dijawab sesama ibu-ibu ya, nanti di kolom komentar. Kemudian kita bahas gitu ya. Baik, kita langsung saja waktunya ya. Oke, jadi ada soal dimulai dari soal pertama. Nih, silakan dijawab ya. Jadi di sebuah kelas PKN, proses pembelajaran siswa tampak belum siap belajar. Sebagian siswa masih berbincang dengan teman-teman sebangkunya. Ada yang bermain dengan alat tulisnya dan masih beberapa yang masih sibuk dengan handphone. Guru menyadari bahwa situasi yang tidak kondusif untuk pembelajaran yang efektif bagi seorang guru. Tindakan yang paling tepat untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman apa ya kira-kira? Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini menemukan siswa di kelas, dia belum siap belajar gitu, masih ribut, masih ngobrol gitu ya dengan teman sebangkunya, padahal sudah masuk kelas gitu ya. Kemudian ada yang masih sibuk main handphone. Nah, kira-kira sebagai guru dengan situasi belajar seperti itu tidak kondusif, caranya bagaimana ibu-ibu gitu ya? Ini langsung dijawab apa gimana, Mbak? Ya, langsung dijawab nanti di kolom komennya. Komen. Chat ini ya, Mbak ya? Iya. Baik, ya Bu Nurna sama Bu Dian sudah menjawab dan jawabannya sama yaitu adalah C. Baik nih, saya sudah ngasih jawaban juga, betul jawabannya adalah C. Jadi kalau kondisi kelas yang belum siap belajar, artinya siswa ini dia belum siap menerima materi gitu ya. Oleh karena itu, sebagai guru, sebaiknya jangan langsung diberikan
Sebaiknya jangan langsung diberikan materi kalau siswanya belum benar-benar siap untuk mendengarkan kita menerangkan materi. Jadi misalnya siswa lagi ribut nih di kelas, banyak yang ngobrol, banyak yang main handphone, atau yang lagi nggak fokus dengan kita, kemudian dikasih materi, kira-kira masuk tidak? Mendengarkan tidak? Kemungkinan siswa nggak mendengarkan gitu ya. Jadi kita ngomong panjang lebar juga nanti tidak bermanfaat sama sekali bagi siswa karena siswanya tidak fokus dengan gurunya. Otomatis bagaimana caranya guru mengalihkan fokus tersebut gitu ya ke guru gitu. Jadi fokus siswa ke guru bagaimana dalam kondisi siswa yang belum siap belajar atau eh, masih belum siap atau masih berisik gitu ya. Jadi guru memberikan fokus dengan cara memberikan ice breaking. Ice breakingnya ya bisa tebak kata atau misalnya berupa yang membuat aktivitas mereka bergerak gitu, misalnya permainan sebut nama dan sebagainya atau bagaimanapun yang bisa mengalihkan fokus siswa jadi ke fokusnya ke guru. Kalau sudah siap, baru nanti masuklah ke pembelajaran. Itu solusi yang solutif ya bagi guru ketika siswanya atau kelasnya belum siap belajar atau masih ribut gitu ya, tidak kondusif. Maka pilihan yang C adalah yang benar ya, guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan ice breaking yang menyenangkan untuk menarik perhatian mereka. Betul ya Ibu-Ibu. Baik, kita langsung ke nomor 2. Oh, sorry. Silahkan ya Ibu-Ibu. Jadi nomor 2, di mana ada guru yang memutuskan mengatur kelas setengah lingkaran. Dia percaya bahwa pengaturan ini akan mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berdasarkan situasi ini, eh, hasil analisis kelebihan dari peraturan pengaturan kelas itu seperti apa? Kalau kelasnya dibuat setengah lingkaran gitu ya, bentuknya bulan sabit mungkin seperti itu. Kira-kira kelebihannya apa? Ya, Bu Dian udah jawab. Tinggal Bu Nurna nih. Bu Nurna gimana Bu Nurna? Kalau kelas dibuat sebulan sabit. Oke, Bu Rina juga jawabnya sama nih ya. Ternyata kompak nih, jangan-jangan satu hati lagi. Oke. B, dengan membuat kelas seperti bentuk bulan sabit atau setengah lingkaran, itu akan membuat interaksi siswa ini dengan siswa itu meningkat karena mereka berhadap-hadapan begitu ya. Dan guru juga langsung menatap siswa tanpa ada yang siswa itu di belakang siswa yang lainnya. Jadi semuanya itu seolah di depan semua gitu. Itu eh, sangat efektif juga ya kalau misalnya kondisinya demikian gitu ya. Jadi siswa maksudnya di kelas dibentuk setengah lingkaran, jadi guru bisa melihat wajah siswa satu per satu gitu lah. Jadi kalau misalnya seperti ruang kelas biasa kan ada yang di belakang gitu siswanya, otomatis pandangan guru itu hanya di sebagian di depan saja gitu, yang di belakangnya tidak terkontrol misalnya. Nah, kalau setengah lingkaran tuh gurunya bisa ngelihat semua wajah siswa ya, baik baik dari sisi kanan, tengah maupun sisi yang kiri gitu. Jadi guru bisa menguasai pandangannya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan dan sebagainya gitu. Jadi itu meningkatkan interaksi antara siswa dan juga siswa maupun siswa dengan guru ya, betul. Jadi yang B. Kalau opsi yang lainnya misalnya memungkinkan guru lebih mudah mengontrol gitu ya, dan mendisiplinkan kelas. Nah, kalau yang A ini masih memungkinkan, berarti belum pasti gitu ya. Jadi belum bisa menjadi jawaban yang tepat. Kemudian memfasilitasi penggunaan alat bantu. Ini juga tidak menjawab dari pertanyaan gitu ya, karena di sini pembelajarannya itu konteks pertanyaannya berpusat pada peserta didik gitu yang diminta dalam soalnya adalah berpusat pada peserta didik. Jadi tentunya kalau berpusat pada peserta didik itu adalah interaksi siswa dengan siswa begitu ya, yang harus dijawab dari opsi gitu. Yang mendukung jawaban dari peserta didik seperti itu konteksnya. Oke, jadi yang B ya. Kemudian nomor 3.
Misalkan. Apa nih kira-kira nomor 3, Ibu-Ibu? Dalam sebuah kelas PPKN, seorang guru menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Guru tersebut menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik agar peserta dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berdasarkan situasi ini, upaya yang sesuai untuk menciptakan rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran PKN yang student center gitu ya. Apa nih kira-kira jawabannya lebih dari satu ini nih kalau dalam opsi ya. A, C, D, A, C, D. Oke, Bu Nurna nih tinggal ya. Kalau Budian itu A, C, D itu mendorong, kemudian menyediakan sama mengatur. Oke, baik. Tinggal nunggu jawaban Bu Nurna. Silakan Bu Nurna. Sama nih Bu Nurna nih. Baik ya, jadi jawabannya baik Budian sama Bu Nurna sama jawabannya ACD. Oke, betul ya ACD. Karena di sini opsinya boleh lebih daripada satu. Jadi A, C, D ya. Oke. Gimana sih? Kayaknya kurang satu lagi. Betul dikasih D ya. Ini kurang satu lagi. Jadi kalau misalnya PBL itu kan lebih ke HOTS gitu ya, pembelajaran berbasis masalah, siswanya disuruh untuk problem solving, memecahkan masalah gitu. Dan di situ ada keinginan dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik gitu ya, agar mereka ini aktif dalam pembelajaran dan juga situasinya itu menciptakan rasa aman. Tentunya kalau yang aman itu harus didukung dengan siswa yang bisa bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen ya. Yang heterogen tuh yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi harus bisa bekerja sama gitu ya dengan pemahaman siswa yang berbeda-beda. Kalau misalnya disamakan ya otomatis nanti nggak apa ya nggak balance gitu ya. Misalnya yang pintar dengan yang pintar kelompoknya kan berarti tidak adil. Misalnya kemampuan yang sederhana dengan sederhana ya berarti kan tidak adil. Makanya harus membentuk kelompok itu berdasarkan kemampuan masing-masing yang disebut sebagai heterogen. Kemudian betul yang C ya, menyediakan dukungan emosional dan motivasi kepada peserta didik ya selama proses pembelajaran. Jadi untuk menciptakan rasa aman di sini konteksnya adalah rasa aman di sini, maka harus mendukung ya emosi dan motivasi dari siswa gitu. Menyediakan dukungan emosional. Jadi apa yang dirasakan oleh siswa hari ini, kemudian apa yang mereka ingin perbaiki dari pembelajaran PKN, kemudian motivasi mereka harus ditingkatkan kembali agar semangat. Kemudian juga betul ya yang D juga gitu. Ini tadi ketinggalan mengatur lingkungan kelas agar kondusif dengan pengaturan tempat duduk yang fleksibel dan nyaman. Betul, karena di sini adalah kenyamanan. Jadi yang D ini perlu diatur lingkungan kelas ini agar kondusif ya. Karena nyaman kan berarti tidak boleh ada yang berisik atau mengganggu temannya saat pembelajaran dimulai gitu. Jadi bagaimana guru menciptakan lingkungan yang bisa menciptakan aman dan nyaman, yaitu dengan bagaimana lingkungan kelas ini agar kondusif gitu ya, mengurangi keributan atau bisa berjalan sesuai dengan skenario dari guru gitu ya. Betul ya, Ibu-ibu. Oke, sampai sini ada tanya sudah bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut nih. Oke, baik sekarang nomor 4 ya.
Seorang guru SMA merancang pembelajaran PKN terkait materi pembelajaran HAM dengan tujuan agar siswa dapat memahami dan menerapkan konsep HAM dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan situasi ini, tentukan 3 langkah terstruktur dan berurutan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran HAM tersebut. Ini boleh lebih dari satu ya. Kira-kira apa aja nih kalau misalnya pembelajarannya terkait HAM? Izin sholat, Bu. Oh iya, belum ya? Apa maghrib di sana? Iya, Bu, sudah maghrib. Silakan, silakan. Oke, Budian udah jawab ya, yaitu Budian CD sama kayak sebelumnya ya berarti Budian. Baik, jadi kalau untuk pembelajaran tentang HAM ya di sini ada opsinya. Ya betul, opsinya sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi A, C, D ya. Ya, jadi di sini ada A itu memulai pembelajaran dengan memberikan kuliah tentang konsep dasar. Betul ya. Jadi karena yang di- ditanyakan adalah menerapkan konsep HAM gitu ya. Kalau konsep itu perlu dipahami dengan dasar-dasarnya juga ya. Dan sejarah ini ada konsepnya. Memberikan pembelajaran karena siswanya pengen memahami, jadi guru memberikan pembelajaran tentang sama ya AB-nya ini. Harusnya yang B-nya itu mengadakan debat ya, mengadakan debat. Sorry, ini yang B-nya salah, ini harusnya sama ya, harusnya berbeda, ini mengadakan debat. Iya tadi aku milih A-nya aja, Mbak. Oh iya, harusnya yang B-nya itu mengadakan debat. Nah, tentunya kalau debat kan bukan bukan tujuan dari ini ya memahami, debat kan lebih ke ini ya diskusi gitu. Kemudian kalau memahami berarti betul ya identifikasi dan meneliti ya, karena konsepnya adalah memahami dan menerapkan konsep. Betul berarti yang C. Terus menyuruh siswa membuat proyek kelompok yang menawarkan solusi ya. Oke. Ini juga betul karena eh, isu-isu HAM itu kan banyak juga ya, jadi mereka masih belum tahu gitu konsep HAM itu di kehidupan sehari-hari itu seperti apa, maka harus disampaikan juga terkait dengan bagaimana solusi dalam mengatasi isu-isu HAM. HAM itu kan banyak disalahartikan atau miskonsepsi terhadap HAM gitu di kalangan masyarakat. Jadi sehingga harus harus disederhanakan pemahaman mereka terkait HAM gitu. Nah, itu yang perlu dipahami dari sebuah konsep. Makanya kalau konsep itu biar masyarakat itu tidak salah keliru terhadap HAM gitu ya, atau tidak mengalami miskonsepsi terhadap HAM. Karena di sini isu HAM itu banyak sekali. Misalnya ya banyak orang yang melanggar HAM atau bahkan mereka tidak mengerti konsep HAM-nya sehingga banyak yang salah persepsi terhadap HAM gitu. Akhirnya HAM itu disalahgunakan gitu. Seperti itu ya. Betul ya. Jadi Ibu Dian menjawab A, C, D. Oh, sorry, sorry. Ini karena ini A, C, D atau ini kan sama ya, karena juga sama. Tapi soalnya bukan ini sih, nanti jawabannya itu yang B ini adalah mengadakan debat. Jadi ini salah ya. Oke, sekarang nomor 5 berarti. Seorang guru PKN mengajar di sebuah sekolah yang terletak di daerah Nagelayan.
Guru tersebut ingin mendesain pembelajaran tentang kewajiban warga negara yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik secara aktif. Berdasarkan situasi ini, tentukan 3 langkah terstruktur berurutan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jawaban yang benar lebih dari satu. Jadi guru PKN ini ngajar di sekolah yang mungkin dekat pantai mungkin ya, atau daerah nelayan gitu. Gitu. Tapi guru tersebut itu ingin mendesain pembelajarannya tentang kewajiban warga negara gitu dengan kondisi sekolah, berarti kondisi yang berhubungan dengan aktivitas nelayan gitu ya. Dan tujuannya juga melibatkan peserta didik. Kira-kira situasi tentukan 3 langkah. 3 langkah berarti 3 opsi ya yang dianggap benar untuk menjawab soal nomor 5. Jadi yang mana aja nih? Coba lihat Ibu Dian. Oke, Bu Dian jawab ABD. Wah, Bu Dian keren sekali. Bener udah bisa ya? Kayak Bu Dian jawabannya A, B, D ya? Iya kan itu anu Mbak, apa namanya, memberikan penjelasan dulu, kemudian ya diajak apa namanya, observasi langsung, datang langsung ke lokasi, terus habis itu siswanya suruh apa namanya, ada semacam tugas, mungkin proyek atau apa gitu. Jadi betul ya. Jadi A, B, D betul ya Bu. Jadi dengan ada observasi terus ada proyek gitu ya. Jadi uh, Ya, berdasarkan dengan tujuan pembelajaran tersebut gitu secara terstruktur berurutan gitu ya. ya Di Mbak. sana juga ada berurutannya dengan observasi juga gitu. Observasi dulu di kegiatan-kegiatan yang sekitar dengan aktivitas nelayan. Ada di opsi B gitu ya. Betul. Nah, di sini konteksnya terstruktur atau berurutan. Biasanya Nah, di nelayan kan kita perlu observasi juga gitu ya. Jadi diajak siswanya terus memberikan penjelasan ya, penjelasan juga tentang daerah di sana. Di sana kan eh bagaimana gitu ya kondisi kondisi orang-orang yang di sana di daerah sekitar di nelayan gitu. Di sini juga ada nih kewajiban apa yang biasa warga negara lakukan yang tinggal di sekitar daerah nelayan gitu ya betul. Kemudian juga menyuruh menyuruh siswa membuat proyek kelompok yang berfokus pada solusi ya untuk meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban. Iya, ini juga berkaitan dengan konteks soal gitu ya. Gitu. Kalau yang ini kan tantangan itu belum sampai ke sana ya, belum sampai ke sana pembahasan tentang tantangan yang dihadapi gitu. Kalau ini masih mungkin bagaimana salah kewajiban kali ya Mbak, iya kewajiban, jadi terlalu jauh mungkin kalau yang ini. materinya. Kalau yang A juga nggak sesuai sama permintaan soal gitu ya. Gitu. Oke, jadi yang A, B, D ya Bu, betul. Jadi jawabannya Ibu benar. Oke, sekarang nomor 6 ya. Dalam sebuah kelas PKN, guru menyampaikan materi tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Guru tersebut itu ingin menentukan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, agar siswa dapat memahami dan menerapkan fungsi Pancasila dengan baik. Berdasarkan situasi ini, sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah jadi ditanya tentang sumber belajar ya, tentang materi fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Kira-kira sumber belajarnya apa? Kalau tujuan belajarnya memahami dan menerapkan. Di sini saya kasih garis bawah tentang tujuannya adalah memahami ya fungsi Pancasila. Materinya fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional negara mungkin. Kemudian eh yang ditanya sumber belajarnya kira-kira relevannya apa nih, Ibu? Untuk menjawab tujuan pembelajaran memahami dan menerapkan fungsi Pancasila. Materinya fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber belajarnya apa kira-kira yang relevan?
untuk mendapatkan tujuan pembelajaran atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Memahami dan menerapkan. Berarti pengetahuan ya dari implementasi yang diharapkan dari peserta didik gitu. Kira-kira semua belajar apa? Yang A itu buku teks PKN yang memuat pembelajaran penjelasan mengenai sejarah. Kalau ini sejarah ya. Kalau yang A. Kira-kira sesuai nggak sama pertanyaan soal? Sedangkan yang materinya fungsi Pancasila. Kira-kira sesuai nggak? Kalau yang A tentang sejarah dan nilai-nilai ya, sedangkan yang ditanya adalah fungsi Pancasila, berarti tidak sesuai. Yang B, film dokumenter tentang pokok-pokok nasional yang merumuskan Pancasila. Ini juga perumusan, berarti seolah-olah pembentukan Pancasila ya. Gitu. Sedangkan Pancasila sudah terbentuk di sini. Jadi tidak sesuai. Artikel dari internet yang membahas tentang penerapan Pancasila di masa kini. Tidak juga. Yang ditanya itu fungsinya gitu ya. Fungsi itu berarti fungsinya ya. Fungsi itu kayak kegunaan gitu. Kegunaan Pancasila. Kemudian yang bentar. Kemudian yang D ya, diskusi kelompok yang mengajak siswa untuk mengeksplorasi peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang D kita keep dulu. Yang E, Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45 yang menjadi dasar hukum Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, di sini eh, yang ditanya itu adalah sumber belajar ya. Sumber belajar itu ibaratnya bisa berupa buku, ya, internet, juga bentuknya, ya ini juga ada dokumenter juga sumber belajarnya. Sebenarnya lagi azan dulu ya. Azan azan sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam sebuah kelas PKN, SMP, guru menyampaikan materi tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Fungsinya Pancasila sebagai ideologi nasional. Guru tersebut ingin menentukan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu adalah siswa agar memahami dan menerapkan fungsi Pancasila dengan baik. Berdasarkan situasi ini, sumber belajar yang sesuai untuk tujuan pembelajaran. Apa nih, Ibu ya? Kalau Ibu Dian jawabnya yang kenapa Bu? Undang-Undang Dasar. Menurut saya Undang-Undang Dasar itu juga termasuk sumber sih. Dan kebetulan temanya sama. Kalau D itu kan diskusi ya, belum tahu apa namanya sumbernya dari mana. Iya, oke. Jadi bukan sumber tapi metode ya. Kalau Oh yang iya, kalau yang D ini metode. Oke. Kalau yang kita sangat tepat ya kalau di UUD kan ada itu juga ada fungsi Pancasila sebagai ideologi juga ya. Ya, jadi jawabannya yang Bu. iya. Kalau yang lainnya belum tepat juga ya gitu. Opsi yang lainnya gitu karena belum mengkerucut kepada ideologi nasional gitu. Ideologi nasional di sini sejawab di kolom di opsi yang ideologi nasional di sini. Sebagai dasar hukum, Pancasila sebagai ideologi nasional juga. Di UUD juga sangat lengkap gitu ya. Selain fungsi juga ada kegunaan daripada Pancasila gitu. Sekarang nomor 7. Kita break sholat dulu aja apa gimana Bu? Sholat dulu aja kali ya. Kalau ada yang berhalangan buat ibadah, boleh dijawab saja ya di kolom komentar. Saya izin sholat sebentar.
Baik, dilanjutkan ya, Ibu-ibu. Ya, silakan Bapak yang mau ibadah, silakan. Oke. Bu Dia masih membersamai ya. Kalau Bu Dia silakan untuk nomor 7 sudah dijawab, Ibu. Seorang guru ingin menyusun desain pembelajaran yang mencakup strategi deduktif untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa pada materi HAM. Berdasarkan kasus ini, langkah yang sesuai dengan strategi deduktif untuk mencapai pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah apa nih kira-kira Budian? Sudah bergabung, Ibu-ibu? Oh, sudah bergabung, Budian? Bu Nurna ada, Bu Nurna mana ya? Oh enggak, ini sama Budian aja berarti. Baik, masih nunggu Budian. Oke, Budian udah datang. Baik, kita mulai ya. Seorang guru PPKN ingin menyusun desain pembelajaran yang mencakup strategi deduktif untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa pada materi HAM. Berdasarkan kasus ini, langkah-langkah yang sesuai dengan strategi deduktif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Deduktif itu adalah di awal ya, konsepnya itu di awal gitu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kalau yang A, memberikan penjelasan umum tentang HAM dan meminta siswa untuk mencari contoh-contoh pelanggaran HAM. Kemudian mengajak siswa, yang B, mengajak siswa untuk mendiskusikan dan menganalisis tentang kasus HAM. Kemudian yang C, memulai dengan studi kasus spesifik ya. Kemudian yang D-nya menyuruh siswa membuat proyek. Yang E, mengadakan ujian tulis. Yang E udah pasti salah ini ya. Karena di sini langkah-langkah strategi deduktif ya. Konsep intinya ada di awal. Kemudian juga kalau yang E dan tujuannya untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis gitu ya. Jadi lebih hot gitu untuk menyuruh siswa berpikir secara hot gitu. Kalau yang deduktif gitu. Nah, kalau yang coba dari ini mengadakan ujian tertulis di akhir unit untuk mengukur. Nah, ini udah jelas salah gitu ya. Karena langkah-langkah pembelajarannya lebih ke tujuan pembelajaran. Yang dia menyuruh siswa untuk membuat proyek kelompok tentang solusi.
mencegah pelanggaran HAM. Ini belum ke ranah analitis kritis ya. Yang diminta adalah menumbuhkan minat dan nalar kritis gitu. Kalau ini lebih ke solusi ya. Belum tepat ya. Kalau yang C memulai dengan studi kasus spesifik pelanggaran HAM kemudian mengajarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang relevan. Oke, di-keep dulu ya. Karena ada studi kasus juga di sini. Memulai dengan studi kasus. Coba kita keep dulu. Terus yang B mengajak siswa untuk mendiskusikan dan menganalisis kasus pelanggaran HAM yang sedang terjadi. Ya, oke, kita yang B keep dulu nih ya. Di sini ada kata kuncinya di diskusi dan menganalisis. Di sini di soal mencakup strategi deduktif ya, menunjukkan minat dan nalar kritis gitu. Jadi dari perhatikan dalam meningkatkan nalar kritis. Kira-kira kenapa Budian jawab A? Budian. Kenapa Mbak? Budian kenapa jawab A? Tahu saya deduktif itu dari umum ke khusus. Gimana? Dari penjelasan umum kemudian mengerucut ke khusus gitu. Oke, dari umum ke khusus ya, Bu. Iya, setahu saya untuk deduktif ya. Jadi menurut saya untuk langkah pertama strategi deduktif ya menjelaskan dulu tentang materi HAM, kemudian menjadi contoh, baru mungkin nanti ada menganalisis, diskusi, terus dan lain-lain itu. Oke, kalau yang deduktif itu dari umum ke khusus ya. Iya. Dalam strategi ini yang diminta adalah strategi deduktif ya, dari umum ke khusus. Jadi lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan konteks pengertian gitu ya, Bu ya. Kemudian baru ke mengkerucut ke HAM-nya sendiri. Sedangkan kalau yang B dan C itu langsung ke studi kasus ya. Nah, maksudnya langsung ke analisis. Kalau dari soal kan di sini nalar kritis gitu, nalar kritis. Mungkin betul kalau misalnya langsung menjawab nalar kritis saja, karena yang B dan C ini berhubungan dengan bagaimana siswa berpikir secara kritis. Namun di sini ada strategi deduktif ya. Deduktif itu perlu ada runtutan, siswa ini harus diberikan pengertian dulu, baru nanti langsung bagaimana to the point, langsung ke sini ya, ke nalar kritis siswanya yang harus ditumbuhkan. Gitu. Jadi yang B ini langsung ke ranah mungkin loncat langsung ke tahap terakhir mengkerucut itu ya. Jadi belum tepat gitu ya. Sama juga dengan yang C juga sama ya Bu berarti ya Bu. Kalau deduktif berarti kita perlu diberikan pemahaman dulu ya terkait dengan HAM-nya, baru nanti contoh pelanggarannya gitu ya. Nah, jawabannya yang A ya Bu. Oke, baik, sekarang nomor 8. Seorang guru ingin menyusun desain pembelajaran berbasis IT yang mencakup keterbukaan komunikasi di era digital untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa. Guru ingin melibatkan siswa itu dalam proses pembelajaran secara aktif. Berdasarkan situasi ini, tentukan 3 langkah terstruktur yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, 3 langkah ya, atau 3 opsi yang dipilih terkait dengan pernyataan di atas gitu. Kira-kira gimana? Yang berbasis IT, kemudian juga perlu adanya keterbukaan komunikasi di era digital, tujuannya untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa. Nah, kira-kira gimana kalau IT? IT berarti berhubungan dengan teknologi gitu ya. Jadi kita pilih opsi yang berhubungan sama teknologi. Yang A mengadakan diskusi online. Nah, kita garis bawahi nih diskusi online. Kira-kira betul tidak ya kalau misalnya kita perlu menambahkan minat dan nalar kritis. Di sini ada nalar kritis ya, minat, kemudian berhubungan dengan basis IT. Berarti 3 komponen ini yang perlu nanti kita akan masukkan ke dalam opsi-opsi ini gitu ya. Mengadakan diskusi online, berarti diskusi juga menumbuhkan nalar kritis,
online berbasis IT. Kita bisa keep ini benar juga ya. Kemudian memberikan penjelasan teori tentang keterbukaan komunikasi dan dampaknya di era digital. Menggunakan aplikasi presentasi. Kalau yang ini juga belum menjawab soal secara tepat ya, karena di sini kan nalar kritis, di sini lebih ke penjelasan ini lebih pemahaman gitu ya, bukan mendorong siswa ini untuk berpikir gitu. Kemudian yang C, meminta siswa membuat vlog ya, video blog atau video pendek yang menunjukkan pendapat. Nah, ini ada kata pendapat sama video blog ya, berarti betul juga nih yang C. Mengadakan kuis online untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep keterbukaan komunikasi. Kalau yang di ini kuis ya. Kalau kuis tuh di akhir, penilaiannya sumatif gitu biasanya, penilaian akhir ini dalam proses. Nah, ini proses kan berarti formatif ya. Berarti belum tepat gitu. Yang D ini. Kemudian yang E, mengajak siswa mencari artikel atau berita online. Nah, betul, mengenai kasus-kasus ya. Nah, kasus-kasus dan dianalisis ini termasuk yang tepat karena sesuai sama permintaan soal nalar analisis gitu ya, nalar kritis maksudnya. Jadi yang A, C, dan E. A, C, E betul ya, yang Ibu Dian jawabannya. Oke, kita next. Ya, Dengan Mama. kelas PPKN, guru mengajarkan materi tentang prinsip persatuan berdasarkan wawasan Nusantara. Guru ingin menentukan rencana terkait asesmen pembelajaran yang terpusat pada siswa dalam tujuan mengukur pemahaman dan aplikasi siswa terhadap materi tersebut yang berdasarkan pada situasi sekarang. Pilihlah asesmen yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira asesmen apa yang sesuai nih, Bapak Ibu, untuk bisa menjawab nomor tersebut dalam sebuah dalam sebuah kelas guru PPKN gimana nih? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ada yang sudah menjawab dalam sebuah kelas. Kira-kira asesmen yang tepat gitu ya, terkait dengan prinsip persatuan wawasan Nusantara. Di sini ya, berdasarkan wawasan Nusantara, materinya prinsip persatuan Nusantara gitu ya, yang dilakukan dalam rangka mengukur pemahaman dan aplikasi siswa. Nah, jadi yang ditanya adalah asesmen itu. Maka jawabannya adalah yang C gitu ya. Di sini asesmennya adalah meniru siswa dalam membuat proyek kelompok yang bisa dipresentasikan dengan sesuai dengan prinsip persatuan diterapkan di komunikasi mereka gitu. Di sini mohon maaf saya habis sakit kemarin nggak bisa Zoom ya karena kemarin masih ini banget dropnya. Alhamdulillah sekarang udah lumayan. Jadi mohon maaf kalau ada batuk-batuk Bu. Kemudian jadi ada kita lanjut di sini. Pilihlah asesmen yang tepat gitu ya. Di sini asesmennya berupa proyek kelompok ya di sini. Siswanya disuruh untuk membuat proyek kelompok gitu untuk bisa mencapai tujuan daripada pemahaman siswa karena di sini mempresentasikan juga gitu ya, mempresentasikan terkait dengan persatuan ya, persatuan berdasarkan wawasan Nusantara gitu, yang diterapkan dalam komunikasi antar siswa. Ya, karena berdasarkan situasi sekarang berarti komunikasi di antara siswa gitu ya, bagaimana mengadakan komunikasi dalam lingkup siswa dengan siswa gitu.
karena di sini berpusat pada siswa juga pemahamannya, atau student center. Jadi yang C ya ibu-ibu, bapak-bapak. Karena nomor 10, dalam sebuah kelas PPKN, guru mengajarkan materi tentang pentingnya turut serta dalam menjaga keutuhan NKRI. Guru ingin melaksanakan asesmen formatif yang tepat untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa dalam menjaga keutuhan NKRI. Berdasarkan situasi, teknik asesmen mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kira-kira teknik apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut ya? Jadi di C. sini oke, Ibu jawabannya C ya, menyuruh siswa membuat infografis yang menggambarkan cara menjaga keutuhan NKRI dan mempresentasikan di depan kelas. Dalam pertanyaan di sini, asesmen formatif berarti saat proses pembelajaran dan tujuannya mengukur pemahaman dan juga keterlibatan siswa dalam menjaga keutuhan NKRI. Di sini ditanya teknik asesmen penilaian yang mana yang paling tepat dalam mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, kalau yang C menyuruh siswa membuat infografis yang menggambarkan secara cara menjaga. Oke, di sini ada konteks keutuhan NKRI ya. Dan juga di sini mempresentasikan berarti dalam keadaan kelas itu berlangsung atau proses pembelajaran. Berarti di sini ada asesmen formatif juga masuk ke sini. Kemudian membuat infografis yang menggambarkan. Infografis itu menunjukkan suatu pemahaman ya, bentuknya uh, informasi yang berbentuk gambar gitu ya. Nah, itu bisa bisa juga gitu ya. Kalau yang A ini tertulis ini asesmennya adalah sumatif ya, tidak sesuai. Kemudian esai juga biasanya sumatif, biasanya di A. Debat juga tidak sesuai ya, karena tidak membahas mengenai isu-isu ya, lebih ke menjaga keutuhan di sini. Jadi tidak ya. Terus Rubik juga ini juga kegiatannya ekstrakurikuler ya, tidak berhubungan sama NKRI. Jadi salah. Oke, yang tepat adalah yang C ya. Sekarang yang 11. Seorang guru PPKN di SMA mengajarkan materi tentang praktek gotong royong dalam kehidupan global. Guru ingin mendorong siswa untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat mengenai proses pembelajaran tersebut berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi ini, teknik mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kira-kira gimana nih ibu-ibu, bapak-bapak ya terkait dengan teknik yang tepat dalam mengajarkan materi gotong royong ya, kemudian yang tujuannya untuk mendorong siswa memberikan feedback di situ ya. Mendorong siswa memberikan feedback ya terkait materi gotong royong dalam kehidupan global. Nah, yang ditanya adalah teknik yang tepat dalam mencapai tujuannya, yaitu adalah bisa memberikan kebermanfaatan dan juga feedback. Nah, kira-kira apa nih? Kita lihat nih. Oke, sudah dijawab ya. Ibu Dian menjawab yang C gitu. Coba kita analisis yang C, meminta siswa membuat jurnal refleksi tentang pembelajaran gotong royong. Oke, gotong royong ini sesuai sama permintaan pertanyaan yaitu adalah praktik. Wah, Ibu ikutan batuk juga nih. Oke, ini ada pembelajaran gotong royong ya di C. Kemudian membuat jurnal refleksi. Refleksi ini adalah konsep umpan balik ya, betul. Refleksi. Kemudian eh, membuat jurnal refleksi. Jadi feedbacknya di sini ada ya, betul, memberikan pembelajaran tentang gotong royong. Oke, betul ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang A ini juga sama ya. Dia lebih ke sumatif gitu ya, hanya sekedar ujian tulis gitu ya, tidak memberikan feedback itu kayak penilaian pembelajarannya, kira-kira yang dipelajari hari ini tuh bisa dipahami tidak, apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki seperti itu gitu.
umpan balik ya. Jadi bukan berbentuk ujian saja gitu. Terus ini juga sama ya, sama opsi A juga karena lebih ke sumatif, tidak membahas secara kontekstual dari feedbacknya. Feedback itu lebih ke pembelajarannya ya, karena di sini feedbacknya proses pembelajaran, bukan materi. Ini juga tidak sesuai sama konteks ya, karena lebih ke kelemahan pembelajaran. Mungkin reflektifnya, tapi tidak mengkerucut pada gotong royongnya ya, tidak ada di gotong royong di sini. Tidak dijelaskan menggunakan rubrik penilaian. Rubrik penilaian juga sama sih, lebih ke sumatif, penilaian oleh guru. Maaf kalau ini penilaian oleh guru ya. Nah, jadi jawabannya yang C gitu ya. Sekarang nomor 12, kegiatan pembelajaran dilakukan secara terencana dan bertujuan. Oleh karena itu harus ada laporan hasil belajar siswa yang meliputi pencapaian hasil belajar, aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut saudara, bentuk laporan pencapaian hasil belajar peserta didik yang sesuai yang dikategorikan berpusat pada siswa, terstruktur, berkesinambungan pada aspek sikap. Apa aja nih, Ibu, Bapak? Pada aspek sikap kira-kira ada lebih dari satu opsi yang kita jawab benar. Jadi tujuannya adalah kegiatan ada laporan hasil yang meliputi pencapaian hasil belajar, aspek sikap, ya, afektif, dan juga psikomotor. Nah, maka yang tepat itu apa aja sih kalau misalnya yang berhubungan dengan aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Di sini yang A, deskripsi pengembangan sikap yang disampaikan secara online. Ya, karena di sini ada kata sikap ya, efektifnya diterangkan, jadi betul. Kemudian yang B, perkembangan sikap peserta didik berupa angka pada buku buku rapor. Berupa angka ini tidak, karena di sini kan lebih ke angka ya, bukan deskripsi. Mungkin bedanya di sini kan deskripsi kan digambarkan gitu ya. Jadi lebih detail. Kalau perkembangan berupa angka itu kan masih abstrak gitu. Sedangkan sikap itu tidak bisa diangkakan. Kalau yang diangkakan itu hanya nilai ya. Jadi sikap itu dideskripsikan, dijelaskan. Siswanya misalnya kurang rajin membaca atau misalnya masih malas, itu kan deskripsi. Pengembangan keterampilan siswa yang berupa angka ini juga sama ya. Ini keterampilan itu perlu berupa deskripsi gitu. Kemudian perkembangan siswa beserta buktinya berbasis aplikasi. Nah, ini ada buktinya juga. Ada buktinya, misalnya ya kehadiran gitu kan. Eh, karena sekarang kan mungkin berbasis online gitu. Jadi semuanya harus ada buktinya gitu. Kadang bohong gitu ya, siswa melaporkan kehadirannya gitu misalnya. Deskripsi pengembangan siswa per semester. Nah, ini juga sama, lebih ke deskripsi. Gitu. Kalau yang opsi C ini masih ada angkanya, sama B juga ada angka, jadi belum tepat gitu ya. Kalau sikap itu tidak bisa digambarkan dengan angka, itu hanya nilai. Ini yang C, oh sorry, A, D, E. Sekarang 13. Sebagai seorang guru, Pak Agus selalu berpenampilan rapi, bersih, parlente, tampak smart in student, dan good looking outside ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dan itu beliau juga berbusana sesuai dengan ketentuan agama setelah kebijakan pemerintah. Menurut saudara, perilaku yang ditampilkan oleh Pak Agus dikategorikan sebagai apa nih Bapak Ibu? Jadi Pak Agus ini karena seorang guru, jadi beliau ini berusaha menampilkan pribadi seorang guru gitu ya. Jadi seorang guru itu mesti dalam pikiran Pak Agus itu harus rapi, harus bersih, wangi mungkin ya. Terus parlente ini menarik gitu, mestinya berpakaian dinas gitu.
Terus kelihatannya memang seorang guru kan identiknya ya berisi, berpengetahuan, smart, intelligent, dan uh, good looking. Good looking itu kayak berpenampilan menarik gitu ya. Tidak, maaf misalnya tidak kumel gitu. Nah, ketika melaksanakan pembelajaran, berarti di sini uh, perilaku Pak Agus ini seperti apa? Berarti kita bisa lihat dari sini perilaku guru yang mencerminkan kematangan moralnya. Takip dulu, perilaku guru yang mencerminkan kematangan emosinya. Kita tidak membahas emosi ya, di sini enggak. Perilaku guru yang mencerminkan tujuan hidupnya juga tidak dijabarkan dalam soal. Perilaku guru mencerminkan kepercayaan dirinya. Oke, kita keep dulu. Kemudian perilaku guru yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Enggak juga ya. Karena ini ada sisi pribadinya juga, dari mungkin bisa lebih ke sikapnya Pak Agus yang memang apa ya, sudah tergambar di kepribadian Pak Agus ya. Nah, kalau yang perilaku guru yang mencerminkan kepribadian dirinya juga sebenarnya tidak dibandingkan dengan moral ya. Kalau kepercayaan dirinya kan misalnya ditunjukkan dengan hal-hal yang dideskripsikan ya gitu. Pak Agus terlihat berwibawa atau percaya diri gitu mungkin dalam soalnya, tapi tidak dijawab juga, jadi belum tepat juga ya. Nah, kalau yang A ini perilaku yang menunjukkan moral. Moral ini tidak hanya sekedar sikap gitu, tapi Pak Agus ini mencerminkan seorang guru yang smart, insident, dan good looking outside. Di sini Pak Agus ini menggambarkan sini guru gitu. Berarti guru tuh harus seperti apa sih yang digambarkan dari seorang guru? Ya udah harus rapi, bersih gitu ya. Terus harus berpenampilan menarik dan menggambarkan seorang guru yang berwibawa misalnya. Berarti kan itu tergambar dalam moral gitu ya. Oke, jadi yang A ya. Yang 14, perilaku yang ditampilkan guru hendaknya mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual sesuai dengan tujuan dan pandangan hidup berdasarkan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta sesuai dengan kode etik guru. Menurut saudara, perilaku guru yang sesuai dengan pandangan hidup dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apa aja ya? Perilaku guru berarti sikap gitu ya. A. Berkata-kata secara lembut, tegas, dan santun kepada sesama. Oke, kita betul. Terus memakai busana sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini bukan bagian dari perilaku ya, karena nggak ada bahasa tentang tujuan pemerintah juga di sini. Terus, setiap mengawali kegiatan pembelajaran selalu mengucapkan Assalamualaikum, iya betul. Atau selamat siang gitu ya. Kemudian memakai busana sesuai dengan adat dan budaya luhur Indonesia. Ya, ini juga masuk juga ya, karena bagaimana adat kitanya gitu ya. Ya, berlaku. Karena ini kan pandangan hidup, jadi adat dan budaya biasanya kalau pandangan hidup itu yang berkaitan gitu ya. Datang dan pulang dari sekolah sesuai dengan ketentuan jam kerja. Nah, kalau ini tidak mencerminkan, maksudnya bukan tidak mencerminkan ya, tapi lebih ke tidak sesuai sama pertanyaan soal gitu ya. Karena yang ini kan lebih ke keyakinan Tuhan Yang Maha Esa serta kode etik guru gitu kan. Gitu. Jadi lebih ke sikap. Kalau yang ini tidak termasuk dalam inti soal gitu ya. Tidak kalau yang ini. Jadi yang betul adalah yang A, yang C, dan yang D gitu. Kalau yang E ini bukan ya, karena bukan lebih ke kode etik, tapi pada umumnya seperti itu. Kalau yang kode etik lebih ke sikap gitu ya, sama hubungannya dengan Tuhan. Tuhan ini kan yang C juga ada sama sikap gitu. Oke, Bapak Ibu, silahkan jawab nomor 15. Berarti apa jawabannya ya? Lebih dari satu. Oh, ini udah setengah tujuh.
Bila mana ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, guru memberikan skor kosong untuk hasil belajar peserta didik tanpa memberikan hukuman perilaku guru tersebut dikategorikan sebagai apa nih Bapak Ibu? Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas guru memberikan skor kosong untuk hasil belajar siswa karena memberikan hukuman. Jadi siswa ini ada yang tidak mengerjakan tugas, gurunya memberikan skor kosong gitu ya, karena tidak ada tugas yang masuk, jadi skornya 0. Tapi gurunya nggak memberikan hukuman. Nah, kira-kira sikap guru tersebut itu kategori apa nih, Bapak Ibu? Oke, Ibu Nirna jawab ADE ya, ADE. Jadi kalau yang ADE ini adalah coba kita lihat mencerminkan kematangan spiritual. Iya betul ya. Karena ya nggak usah marah-marah gitu ya. Nggak usah berlebihan. Sekarang kalau marah-marah ke siswa tuh ada undang-undangnya juga. Lebih serem sekarang kalau guru terlalu anarkis ke siswa juga ada undang-undangnya, siswa dilindungi gitu. Jadi ya sabar aja, mungkin dikasih lebih ke nilai, dikurangi gitu, jangan main fisik gitu ya. Jadi kematangan spiritual juga mencerminkan keyakinan pada Tuhan. Kemudian juga menunjukkan pandangan hidupnya, enggak tidak membahas itu ya. Kemudian mencerminkan kematangan moral, ya lebih ke sikap guru ya, menjaga wibawa guru daripada memberikan hukuman. Mencerminkan kematangan emosi, karena guru tidak langsung memberikan hukuman gitu ya kepada perilaku siswa. Kalau yang B ini tidak berhubungan ya, karena konteksnya bukan lebih kepada Tuhan gitu di sini. Kalau dibandingkan dengan opsi A, D, E ini lebih utama gitu. Jadi spiritual, ya nanti yang B bisa masuk ke sini gitu. Tapi lebih ke matang spiritual. Kemudian moral, sikap, dan bajunya. Yang di sini Mama zoom. oke, sekarang nomor 16. Mulai tahun ajaran 2004-2025, kebijakan pemerintah memutuskan untuk diberlakukannya kurmer di setiap lembaga dasar dan menengah di kota. Pak memutuskan untuk tidak melaksanakan kurikulum tersebut karena gurunya tidak siap dan tidak berkenan. Bagaimana pendapat saudara? Jadi kurmer kan diharuskan, misalnya kurmer kan namanya di ada yang sekolah ada sekolah yang tidak menerapkan kurmer gitu ya, dikarenakan belum siap gitu ya dan tidak berkenan. Nah, kata saudara tentang hal tersebut itu apa gitu ya? Maka di sini jawabannya bisa lebih dari satu untuk menjawab hal tersebut gitu. Misalnya mengenai hal tersebut gitu ya. Tidak memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan. Tapi setiap kawanan nasional ini tidak berhubungan ya. Karena yang namanya menerapkan kurmer itu sesuai dengan kondisi sekolah, nggak memaksakan. Nggak memaksakan sebenarnya. Kalau dalam peraturan kurmer itu tidak memaksakan sekolah untuk menerapkan kurmer. Kalau sekolahnya memang sudah siap, ya silakan. Tapi kalau keadaan sekolahnya belum siap ke arah sana, ya malah jadi bumerang bagi sekolah itu sendiri kalau misalnya memaksakan untuk menerapkan kurmer gitu. Jadi kalau udah siap ya silakan gitu. Tapi kalau belum siap sebenarnya tidak dipaksa juga secara aturan pemerintah. Jadi di sini tidak memelihara dan meningkatkan mutu profesi sebagai sarana perjuangan. Mungkin kalau eh, ada betulnya ya yang di bagian B ini karena ditinjau dari kode etik guru. Ya, kalau secara aturan pemerintah sebenarnya terserah kondisi sekolah gitu, dikembalikan ke sekolahnya gimana. Kalau secara kode etik ini betul saja sih gitu ya, tidak memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru karena mungkin ketinggalan kurikulum gitu ya. Kemudian juga
Selain itu juga tidak merasakan kebijakan pemerintah. Misalnya kita mau idealis, betul-betul saja tidak melaksanakan kebijakan pemerintah. Ini jadi dibetulkan. Kemudian tidak melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah. Oh, belum tentu ya. Jadi ini salah. Belum tentu ya. Karena bahasanya seluruh di sini bukan hanya kebijakan primer. Tidak mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Iya. Ini juga betul ya. Karena kode etik gurunya secara guru gitu. Jadi jawaban yang benar adalah B, C, dan E. Nah, kalau yang ini lebih ke sistem pribadi mungkin karena sistem keluargaan pribadi ya, bukan ke secara global gurunya. Gitu. Jadi kalau secara kode etik guru, karena di sini prinsipnya kode etik guru, maka yang B, C, yang E itu adalah yang tepat. Gitu. Oke ya Bapak Ibu gitu ya. Terus 17, orang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus mengawalinya dengan melakukan tes diagnostik. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang karakteristik serta peserta didiknya. Tindakan guru tersebut bila mana ditinjau dari perspektif kode etik guru dikategorikan sebagai. Jadi di sini terkait dengan tes diagnostik atau seperti mendiagnosa. Jadi kalau dokter itu bisa mendiagnosa pasiennya penyakitnya A, B, C, D gitu ya, dengan melihat misalnya penyakitnya seperti apa gitu. Oh, misalnya dia pilek gitu ya, atau dia batuk-batuk gitu ya, atau panas tinggi gitu. Berarti dokter itu bisa mendiagnosa ini misalnya pasien menderita penyakit apa gitu namanya diagnosa gitu. Nah, kalau tes diagnostik pada siswa itu jadi guru bisa bisa mengetahui siswa ini kemampuannya di mana gitu, pemahamannya sampai di mana. Nah, itu yang dimaksud dengan tes diagnostik. Jadi tujuannya lebih ke karakteristik siswa di situ, ya, bukan ke pembelajaran dalam tes diagnostik ini. Jadi lebih ke karakter siswa. Nah, kira-kira yang tepat yang mana dalam mengukur karakteristik siswa gitu dalam tes diagnostik ini? Opsinya lebih dari satu ya. Yang A, membimbing siswa seutuhnya membentuk manusia pembangunan. Oh enggak, ini kayaknya terlalu jauh yang manusia pembangunan. Karena lebih ke karakter gitu ya. Kemudian menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan berarti kan apa yang dibutuhkan siswa berarti karakter gitu ya. Ini betul juga. Kemudian selain itu berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Oke, enggak ya, karena tidak sama konteks soal melaksanakan kebijakan pemerintah tentang kurikulum yang berlaku saat ini. Oke, kalau misalnya kode etik guru, berarti guru harus mengikuti kebijakan pemerintah pada kurikulum yang berlaku. Kemudian memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan. Karena kita yang ditanya karakteristik ya, maka uh, untuk kode etik guru itu perlu mengetahui ya tentang siswa itu seperti apa gitu ya, karena karakteristiknya itu lebih ke sisi psikologi siswanya gitu ya, apa yang sedang dialami siswa, jadi guru perlu memperoleh informasi tentang siswa juga gitu. Gitu. Jadi kita perlu dilaksanakan dengan kurikulum yang berlaku untuk mengetahui kebutuhan siswa dan juga misalnya kita sudah tahu informasi tentang siswa ya kita bisa terapkan saja gitu ya kurikulum dan juga kebijakan pemerintah gitu. Gitu ya. Jadi seperti soal sebelumnya kan terkait kesiapan melaksanakan kurmer. Ya kita tahu dulu siswa karakteristiknya kemana. Kalau sudah sesuai, berarti kita baru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kurikulum merdeka yang sesuai sama kebutuhan anak gitu. Kalau belum sesuai, ya berarti jangan dilaksanakan gitu. Sekarang nomor 18. Orang guru yang sedang asik mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah
tapi tidak lupa jam untuk melaksanakan pembelajaran jika ditinjau dari perspektif pengembangan diri guru, pernyataan yang relevan terhadap fenomena tersebut itu adalah, nah, apa ini Bapak Ibu? Mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan gitu ya yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi tidak lupa jam untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi guru mengikuti pendidikan dan pelatihan ya, tapi tidak lupa gitu ya, guru juga punya jam pembelajaran di kelas. Jadi ada pelatihan mungkin gitu ya, tapi guru juga tidak lupa dengan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira yang tepat apa nih, Bapak Ibu? Mengikuti berbagai kegiatan pengembangan, ya, betul ya. Jadi tetap dilaksanakan walaupun secara online dan offline. Guru tetap mengikuti melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan ajaran. Ya, betul. Jadi guru ini kan mengikuti berbagai kegiatan, maka dia betul juga yang opsi B ya. Kemudian yang C, berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri. Betul juga ya, karena di sini tujuannya untuk bisa meningkatkan mutu guru ya, perspektif pengembangan diri guru gitu. Melakukan refleksi. Oke, ini kan lebih ke kegiatan gurunya sendiri ya. Di sini refleksi kan dilakukan oleh siswa juga. Ini tidak gitu ya. Kemudian merekam kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini tidak sesuai sama konteks pertanyaan, karena ini lebih ke guru ya. Lebih ke guru. Jadi yang 18 itu A, B, C gitu ya. Saya mau baca Bapak Ibu soalnya mau ke sosiologi ya. Sebentar. Mungkin 20 soal aja dulu. Soal yang 19, sekumpulan peserta didik sedang asik berdialog atau diskusi di bawah pohon halaman sekolah sambil menulis beberapa hal di laptopnya. Mereka sedang melakukan pengamatan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Menurut saudara, fenomena tersebut ditinjau dari implementasi model pembelajaran kekinian. Ya, kira-kira gimana sih kalau misalnya ada siswa yang diskusi di bawah pohon rindang gitu ya, kemudian sambil nulis di laptop, dan dia ngamatin mungkin di lingkungan sekolahnya sedang ada apa, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam diskusi mereka itu seperti apa. Nah, modelnya apa nih Bapak Ibu? Karena dianya diskusi, maka di sini modelnya menggunakan inquiry, kolaboratif juga bisa. Kemudian juga karena menggunakan diskusi, di sini kan diskusi dan dialog, kita bisa menggunakan modelnya deep dialog, itu dialog mendalam. Kemudian juga eh, apa lagi nih? Yang salah ya, tidak sesuai model pembelajaran berbasis proyek kewarganegaraan. Ini bisa juga karena kita perlu ya mengimplementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup gitu. Jadi kita perlu dilakukan secara proyek itu bagaimana kewarganegaraan yang bisa sesuai relevan dengan pandangan hidup di lingkungan sekolah gitu. Kalau yang ini individual gitu ya, kok bisa sih kerja tapi individual, berarti tidak sesuai gitu ya. Nah, sekarang nomor 20. Kemudian Pak Wahid ada seorang guru PKN, setiap mengawali kegiatan pembelajaran beliau melakukan scanning terhadap penampilan siswa serta lingkungan kelasnya, bila mana ada yang belum rapi dan bersih, beliau tidak memulai pembelajaran. Jadi kalau Pak Wahid ini tipikalnya kalau misalnya kelasnya masih kotor, misalnya siswa kan istirahat gitu terus makan di kelas, biasanya kan masih banyak yang sampah-sampah masih ketinggalan di kelas. Nah, Pak Wahid itu nggak mau kalau misalnya siswanya meninggalkan sampah di kelas, harus bersih dulu. Dimulai pembelajarannya. Selama masih kotor, Pak Wahid nggak mau ya memulai pembelajarannya gitu ya. Jadi Pak Wahid ini orangnya bersih gitu, seperti itu. Nah, ditinjau dari perspektif pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik, apa aja nih yang perlu kita pilih dari opsi ini?
suatu bentuk kegiatan meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya betul. Kalau kelasnya bersih kan jadinya kualitas pembelajaran meningkat. Untuk meningkatkan pengembangan diri guru. Enggak, ini lebih ke itu ya, lingkungan kelas. Meningkatkan hasil belajar aspek sikap itu betul. Kalau ini hasil belajar secara umum mungkin tidak ya, karena ini lebih belum kerucut kalau ini. Pengembangan diri dalam pembelajaran betul, karena lebih ke nilai-nilai sikap ya, yaitu bisa menghargai pembelajaran dengan kelas yang bersih gitu. Baik Bapak Ibu, untuk PPKN mungkin dicukupkan sampai 20 soal dulu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami dan didiskusikan? Karena saya oke, Bapak Ibu, mungkin itu ya untuk PPKN 20 soal dulu, insya Allah nanti dilanjutkan kembali di jadwal menyusul, dilanjutkan dengan soal berikutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kiranya sudah, kiranya sudah cukup. Saya mohon undur diri dulu untuk hari ini karena akan ada Zoom sosiologi ya, gitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi dimulai dari jam 17.15, berakhir jam 18.45, jadi lebih 15 menit juga, tapi 47 juga sekarang. Jadi insya Allah bisa sesuai sama waktu yang kita mulai ya. Ya sama-sama Ibu Dian, dan terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Semoga bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.